Kalau dalam sejarah itu kan misalnya tahun perjuangan beliau ini dimulai sekitar tahun 1339. Itu mulai bergerak ke Sumatera, Suwarnabhumi, kemudian ke Pulau Bintan, ke Tumasek, sekarang Singapura, kemudian ke Semenanjung Malaya, dipimpin oleh Laksamana Nala. Kemudian 1343 dipimpin oleh Arya Damar, menaklukkan Bali, Bedahulu, kemudian Lombok, kemudian negeri-negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, dan Malanu. Mohon maaf kalau saya moco namanya salah ya. Ini nama-nama mungkin teman-teman juga baru dengar sekarang, nama-nama kota, nama-nama daerah-daerah ini. Karena mungkin kita jarang baca buku-buku sejarah. Membaca namanya saja baru sekarang, apalagi terpikir menaklukkan. Dan itu dilakukan oleh seorang Gajah Mada. Kemudian zaman pemerintahan Hayam Wuruk dilanjutkan lagi ke timur sampai tahun 1357, seperti ke Logajah, ke Gurun, ke Sukun, ke Taliwung, daerah Sapi, ke Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Kalian, Salayar, Sumba, Muar atau Saparua, Solor, Bima, Wandan atau Banda, Ambon, Wanin, Seram, Timur, dan Dompu. Ini membaca nama-namanya saja kita capek, apalagi menaklukkannya. Itu yang saya bilang tadi, nenek moyang kita adalah orang-orang yang besar. Jadi Mojopahit sampai akhir abad 15 adalah kekuatan yang ditakuti saat itu di wilayah-wilayah sekitarnya. Bahkan ada cerita, bahkan Mongol pun agak takut dengan Mojopahit. Ada cerita begini, satu ketika tahun 1377 ada utusan dari dinasti Ming menuju Sumatera Timur. Jadi ke daerah Sumatera. Tapi terus ketemu dengan pasukan Mojopahit. Terjadi konflik, kemudian pertempuran. Dan semuanya dibunuh oleh tentara Mojopahit. Nah, ini kan dahsyat ini. Harusnya kasus ini lahir jadi perang. Ini kan tidak sekedar seperti Raja Kartanegara yang melukai utusan Mongol Mengci. Tapi tidak terjadi perang. Ini ada yang bilang ya mungkin mikir-mikir juga. Dinasti Ming saat itu kalau harus berurusan dengan Mojopahit. Jadi memang saat itu reputasinya luar biasa. Tentara-tentara Jawa saat itu dikenal sebagai pasukan profesional yang terlatih, yang tidak sembarangan orang bisa mengalahkannya. Dan itu antara lain dibentuk, diperjuangkan oleh Gajah Mada. Nah, nanti menarik pandangan bahwa terhadap daerah-daerah taklukannya itu Mojopahit itu bukan kemudian menjajah atau menghisap, tapi yang terjadi adalah hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan, khususnya dari wilayah ekonomi dan bisnis. Jadi nanti daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan Majapahit ini yang dilakukan adalah
memberi dukungan ekonomi kepada Mojopahit. Ya mudahnya memberi upeti-upeti. Nanti Mojopahit ganti memberi keamanan, menjaga dengan kekuatan militernya. Jadi yang satu memberikan keamanan, yang satu memberikan dukungan ekonomi, yang satu melindungi, yang satu mengupayakan peningkatan wilayah ekonomi. Dan jadi itu relasinya seperti itu. Karena memang wilayah Nusantara itu kan wilayah yang terpisah-pisah, kemudian sering menjadi lalu lintas perdagangan dan dipisahkan oleh laut-laut sehingga banyak pelabuhan-pelabuhan. Ini kan butuh kekuatan pengamanan yang tidak sepele. Dan itulah yang dilakukan oleh Mojopahit. Jadi ada pandangan ya hubungan Mojopahit dengan Takluanan dengan jajahannya itu tidak harus dibayangkan seperti ketika Jenghis Khan memusnahkan wilayah-wilayah sekitarnya atau Alexander the Great melakukan penaklukan. Tapi hubungan yang sifatnya saling menguntungkan. Kemudian ini perlu juga kita lihat isu yang lain. Jadi zaman Gajah Mada ini ya tidak hanya kekuatan militernya yang luar biasa, tapi tertib pemerintahannya juga luar biasa. Kehidupan masyarakat saat itu sangat terkendali, terutama karena di zaman itu sudah ada konstitusi, sudah ada kitab undang-undang yang dipatuhi semuanya. Ini ada dari zamannya Gajah Mada yang dikenal dengan nama kitab Kutara Manawa Dharma Sastra. Ini semacam KUHP, kitab undang-undang pidana zaman Gajah Mada. Jadi ini untuk menjamin ketertiban di wilayah-wilayah Mojopahit. Yang ini harus dipatuhi semua. Ya untungnya kita masih bisa melihat kitab ini, kitab Kutara Manawa Dharma Sastra. Ini kitab undang-undang zaman Mojopahit. Isinya 275 pasal, 19 bab. Oh, ini kan luar biasa. Bab 1 tentang denda, bab 2 tentang pembunuhan, bab 3 tentang kawulo, perlakuan terhadap rakyat kecil, bab 4 tentang pencurian, bab 5 tentang pemaksaan, bab 6 tentang jual beli, bab 7 tentang gade, bab 8 tentang hutang piutang, bab 9 tentang titipan, bab 10 tentang mahar, bab 11 pernikahan, bab 12 tentang kemesuman. Mungkin kalau hari ini ya pornografi atau porno aksi. Bab 13 tentang warisan, bab 14 tentang caci maki, bab 15 tentang menyakiti orang, bab 16 tentang kelalaian, bab 17 tentang perkelahian, bab 18 tentang tanah, bab 19 tentang fitnah. Oh, menarik ya, di zaman ini sudah lumayan komprehensif. Misalnya kita butuh gimana ya cara hukum tentang pornografi, porno aksi, itu kan kita pernah ngalami betapa ributnya kita mencari contoh hukum terhadap pornografi, porno aksi. Wah, itu kan kita bisa misalnya melacak ke warisan-warisan nenek moyang antara lain yo kitab Kutara Manawa ini. Meskipun ya pastinya tidak dipersiskan karena saya bilang tadi situasi dan konteks zamannya berubah, tapi paling tidak kan kita bisa mengambil banyak pelajaran. Namanya tadi benchmark, itu kan pijakannya. Termasuk tentang caci maki. Hari ini kan kita bingung ini. Dunia medsos caci maki ini apa yang harus dilakukan. Kemudian juga tentang macam-macam. Di sini banyak. Nah, itu paling tidak menunjukkan
nenek moyang kita itu juga sudah maju, sudah cerdas, mampu membentuk tata sosial, tata politik, tata susila di level hidup yang tinggi. Saya ambil contoh yang saya ingat ya, misalnya ini sebenarnya naskahnya sudah saya tahu diterjemah beberapa teman-teman yang serius mencari pasti ada itu. Termasuk versi bahasa Indonesianya. Misalnya yang saya ingat tentang pencurian. Tadi kan ada 8 jenis pencurian. Itu di bab berapa tadi? Di bab 4 tentang pencurian itu ada penjelasan begini. Jadi yang disebut pencuri itu ada 8 jenis. Nah, ini kan menurut saya pandangan yang lebih sophisticated. Yang pertama, siapa yang melakukan pencurian. Yang kedua, orang yang menghasut supaya mencuri. Yang ketiga, yang memberi makanan kepada pencuri. Yang keempat, yang memberi tempat tinggal kepada seorang pencuri. Yang kelima, yang bersahabat dengan seorang pencuri. Yang keenam, yang memberi petunjuk kepada pencuri sehingga mendapat kesempatan mencuri. Yang nomor 7, yang menolong seorang pencuri. Yang ke-8, yang menyembunyikan seorang pencuri. Oh, ini kan detail. Jadi kalau ada pencurian, itu tidak hanya dilihat siapa yang mencuri, tapi didalami keterlibatan 8 kelompok ini. Wah, ini nanti hukumannya beda-beda dari 8 ini. Kalau yang mencuri dan menghasut supaya mencuri, kalau memang bukti-buktinya nyata, jelas, itu hukuman maksimalnya bisa hukuman mati. Yang memberi tempat melindungi pencuri itu bisa denda. Kemudian yang membantu pencuri atau diam saja tidak lapor padahal tahu pencuri itu juga ada dendanya. Itu detailnya, ada angkanya di situ. Nah, itu contoh betapa sudah detail, sudah nenek moyang kita itu sudah canggih cara berpikir politik kenegaraannya. Bahkan mungkin kalau di kitab undang-undang kita tidak ada di situ. Yang saya ingat ada juga hukuman terhadap santet dan guna-guna. Jangan di situ santet dan juga perzinahan itu bisa dihukum mati. Caci maki juga begitu. Itu nanti ada levelnya ya, masyarakat saat itu kan mengenal kasta-kasta. Ada brahmana, ahli agama, ada kesatria, para bangsawan, waisya, ini mungkin pedagang dan lain-lain. Ada sudra, ini para buruh, para pekerja. Nah, itu kalau melakukan caci maki itu dendanya beda-beda, tidak sama. Misalnya ada kesatria mencaci maki brahmana, itu dendanya sekian. Tapi kalau waisya mencaci maki brahmana, dendanya lebih tinggi. Kalau orang sudra mencaci maki brahmana, berarti orang biasa, orang awam tidak ngerti apa-apa, kok mencaci maki kelompok brahmana, orang yang ahli agama. Nah, itu hukumannya berat. Bahkan seingat saya bisa sampai dihukum mati. Karena ahli agama ini dipandang orang penting, dibutuhkan oleh negara. Dan sebaliknya, kalau sebaliknya lebih rendah, kok ada brahmana mencaci maki kesatria atau mencaci maki waisa dan lain sebagainya, itu dendanya lebih rendah daripada kalau sebaliknya kesatria mencaci maki brahmana. Nah, ini model-model yang ada di kitab Kuttara Manawa. Oke, itu ilustrasi saja bahwa selain kegagahan dan kedahsyatan Gajah Mada dalam menaklukkan Nusantara, beliau juga canggih dalam melakukan tata negara, antara lain dalam aspek undang-undang dan hukum melalui kitab Kuttara Manawa Dharma Sastra.